Ya, sharing case yang barusan sih. Jadi waktu mungkin di sini banyak yang tahu saya dari muka saya di Instagramnya Sanjay ya. Jadi saya salah satu mentinya Sanjay. Jadi saya udah mentoring sama Sanjay. Saya join Juni 2021. Kemudian saya baru benar-benar bisa fokus itu dari 2022. Jadi sebenarnya caranya saya bekerja selama ini yang berubah sejak saya join mentornya Sanjay. Jadi saya jadi agent Prudential sudah 14 tahun. Tadi saya baru cerita dengan teman-teman di meja makan saya 11 tahun MDRT itu konsekutif dengan 3 nama. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang bagus untuk diceritakan gitu. Jadi tapi itu saya gitu. Jadi dulu MDRT ID saya itu masih kosong gitu. Saya coba register lagi pakai itu nggak bisa. Saya sudah dapat new MDRT ID gitu. Jadi sebenarnya dengan satu case satu COT itu jadi sebenarnya 4 MDRT satu case. Itu sebenarnya di 2017 saya sudah pernah hampir satu case satu TOT gitu. Jadi waktu itu TOT saya 2017 miss kurang 78 juta FYP aja. Dan waktu itu saya nggak ngerti tentang goal saya waktu itu bukan MDRT, COT, TOT karena terus terang memang Prudential dari dulu tidak menggalakkan MDRT itu seperti sekarang ya teman-teman ya. Kalau dulu saya pernah sekamar sama Bu Huni nih, Philadelphia. Saya sekamar dengan Bu Huni sebenarnya gitu. Jadi mendadak. ya, jadi sebenarnya yang saya belajar berubah banyak itu dari sejak saya mentoring sama Sanjay. Sebenarnya cara saya bekerja, cara saya melakukan. Jadi dari sejak saya join, tadi saya baru ngeliatin punya Cici Milih, wow keren banget ya case-nya, pencapaiannya gitu. Saya malu sebenarnya teman-teman, saya 14 tahun di Prudential, nasabah saya cuma 170. Jadi nasabah saya nggak banyak gitu. Saya baru pecah rekor 2022, saya punya case 1 tahun itu 40 polis. Itu dengan saya berdarah-darah, saya miss COT saya 100 juta 2022 gitu. Jadi tadi saya waktu liatin itunya Cimili, saya bilang wow ini keren banget ya, seandainya aku bisa kayak gitu setiap tahun. Itu fondasinya bagus soalnya kalau saya belajar orang sebenarnya punya case banyak itu sebenarnya fondasinya bagus gitu. Jadi kalau saya bilang sama menti saya sekarang, kamu MDRT dengan 10 polis, dengan kamu MDRT dengan mungkin 50 polis atau bahkan 100 polis, itu probabilitanya tahun depan kamu bisa MDRT lagi itu jauh lebih besar yang dengan 50 polis. Saya bilang gitu. Jadi jangan kejar big case-nya. Kalau agent baru itu harusnya dia kaya dengan case gitu, bukan dengan case-nya gede-gede gitu. Itu pengalaman saya gitu. Jadi sebenarnya kalau punya case besar, saya sudah lumayan alamin beberapa kali. Cuman saya ini sejak ini region ketiga saya dari 14 tahun, dimana saya punya internal konflik saya yang buat saya case saya drop jauh. Jadi di region kedua saya selama 4 tahun itu case saya di 300 sampai 400 juta satu case. Jadi saya bisa start club dengan satu case. Start Club Auckland itu hanya dengan satu case. Zaman dulu kan nggak ada ya, harus 10 pemegang polis, berapa tertanggung, nggak ada. Zaman dulu syarat Start Club itu nggak ada gitu-gitu. Cuman sejak saya pindah region sekarang ini, saya banyak punya internal konflik dan itu bikin saya susah. Jadi case saya itu drop dari 300-400 juta ke 85 juta. Saya punya record seperti Cici Mili tadi punya itu, karena buat saya seorang agent itu penting untuk dia bisa tahu capability-nya dia, capacity dia di mana. Jadi kalau kita set goal untuk 1 tahun, itu harus based on aku punya capability seperti apa. Berarti aku harus ketemu orang berapa banyak, average case size aku berapa, average closing aku berapa. Itu semua agent harusnya tahu, gitu. Jadi
Dan itu pun yang saya lakukan sama menti saya. Jadi sebelum dia mulai kerja atau apapun, dia harus tahu capability aku nih sampai mana sih, gitu loh. Jadi kalau kamu mau achieve goal kamu harus tahu nih, kamu ketemu orang berapa, closing to berapa. Terus saya ditanya sama menti saya, terus kalau kita akhirnya kan tambah lama tambah pinter dong, terus boleh nggak itunya dikurangin? Enggak, saya bilang kamu mau terus-terusan MDRT atau kamu upgrade? Kalau kamu upgrade, jangan pernah rubah plan-nya. Kalau tetap harus ketemu sekian ya tetap. Jadi kalau MDRT-nya capai, lebih pinter ya kan, goalnya lebih besar. Saya bilang gitu. Jadi itu banyak agent yang dia tidak tahu sebenarnya capacity dia tuh sampai mana sih gitu. Jadi buat saya itu penting gitu. Nah, setiap tahun saya pasti bikin itu, dan saya benar-benar struggling untuk saya punya case itu dulu terbesar satu case 2,7 sekian, hampir 2,8 2017. Jadi saya nggak tahu, saya pikir gimana ya caranya aku bisa kayak gitu lagi ya, saya nggak tahu. Tapi di kelasnya Sanjay saya belajar bagaimana saya harus melakukan pekerjaan saya. Jadi kalau dulu teman-teman saya ini kerja 2-3 bulan saya kerja, saya diem karena case saya gede-gede. Jadi di region saya terkenal seperti ular, anaconda gitu. Jadi kalau ular itu kan dia makan, dia tidur, dia makan lagi, dia tidur. Nah saya tuh dulu begitu. 12 tahun saya menjalankan bisnis ini dengan cara seperti itu. Nah kemudian sejak saya belajar sama Sanjay, kasih tahu tiap hari harus ketemu orang, sampai 18 orang, saya stres. Waduh, 18 orang gimana nih gitu. Tapi karena case saya drop, jadi di situ yang saya belajar. Jadi saya berjanji sama diri saya bahwa aku harus bayar jam terbang aku gitu. Jadi saya sangat jago urus klaim. Karena saya berangkat dari keluarga yang trauma dengan asuransi. Jadi waktu saya jalanin bisnis ini, saya keluar dari rumah, saya jadi anak kos. Karena papa mama saya nggak kasih gitu. Jadi saya suka bantu klaimnya orang, perusahaan asuransi apapun gitu. Nah kemudian saya bilang oke, aku harus bayar jam terbang aku harus bayar harga aku punya jam terbang gitu. Jadi saya mulai merubah cara saya bekerja itu dari 2022. Setiap hari saya challenge diri saya, pokoknya tiap hari nggak usah banyak-banyak, aku harus ngomong sama satu orang tentang apa yang aku lakukan. Jadi saya sampai sekarang kasih tahu ke menti saya, kalau tadi Bu Tuti tanya resepnya apa, jadi saya cuma punya syarat adalah 1 for 1, jadi 1 person for 1 day. Jadi karena buat saya itu susah teman-teman ya, buat orang seperti saya susah. Sehari ngomong dengan satu orang untuk 1 tahun nggak putus, itu susah. Lebih gampang, dan itu banyak agent lakukan. Seminggu prospek, habis dia punya energi, nggak closing, habis itu dia istirahat 2 minggu. Atau nanti ada klaimnya decline atau SPAJ-nya tolak, dia galau, dia berhenti lagi sekian minggu gitu. Jadi itu masalah semua agent. Jadi saya bilang, kalau leader kamu minta sehari ketemu 2-3 orang, 5 orang, saya cuma bilang 1. Percayalah, kalau saya bisa COT dengan 1 hari ketemu 1, kamu bisa MDRT dengan 1 hari ketemu 1. Karena itu susah banget gitu. Tidak putus selama 1 tahun itu benar-benar setiap hari harus perang dengan dirinya sendiri gitu. Jadi saya tuh sampai kalau saya nggak punya meeting ya, saya naik Grab teman-teman. Jadi cara terbaik prospek 30 menit itu adalah naik Grab. Jadi saya set oke, 30 menit itu saya bisa kemana, saya naik Grab 30 menit ke situ. Jadi saya punya waktu hanya 30 menit untuk bicara, melakukan satu cycle sales saya gitu. Jadi karena saya belajar sama Sanjay itu namanya direct sales, bukan hard selling tapi direct sales, dimana itu saya harus dilakukan satu cycle itu dalam waktu 30 menit. Nah itu cara terbaik. Jadi kalau 30 menit kalau pasang alarm kan bisa diterusin ya, alarmnya dimatiin, ngomong lagi sama orangnya. Tapi kalau kita naik Grab kan nggak bisa, 30 menit harus buka pintu turun kan. Kalau nggak, kalau naik Grab nggak bisa kayak taksi, ibu mau lanjut terus gitu. Kalau Grab kan nggak bisa, tetap harus turun gitu. Jadi itu cara terbaik. Jadi saya bisa prospek dalam waktu 30 menit karena
Itu yang saya belajar dari Sanjay. 30 menit itu selesai meeting gitu. Yang dulunya case, saya punya case 2010 itu 10 juta, saya closing dari ketemu orangnya dari jam 10 pagi sampai jam 1 malam. Saya pulang, saya closing 10 juta. Itu pertama kali saya jadi agent, saya udah bisa dapat itu. Nah, 2022 saya bisa 30 menit saya ketemu orang, saya closing 250 juta tahunan. So, itu yang benar-benar saya belajar yang berubah secara drastis dalam diri saya. Kalau ditanya gimana saya closing big case, akhirnya sekarang saya tahu. Kalau dulu waktu saya dapat case yang jauh lebih besar, saya nggak tahu gimana cara repeatnya. Tadi ini pertama kalinya saya dengar ada orang yang bilang tentang fight. Banyak orang tidak tahu benar apa itu fight gitu. Baru kemarin saya kelarin materi saya ngajar tentang fight di kelas saya. Jadi saya mengajarkan tentang ada namanya fisika kuantum. Jadi fisika itu ada fisika Newton, ada fisika kuantum. Fisika kuantum itu mempelajari segala sesuatu atas benda yang tidak tampak. Kalau benda yang tampak kita belajar gravitasi ini segala macam itu dari Newton punya. Nah, di mana fisika kuantum itu membahas tentang pikiran dan perasaan. Orang banyak bilang pikiran itu adalah yang terbesar. No, yang terbesar itu adalah perasaan, hati manusia. Karena di dalam hati manusia ada suara Tuhan kalau saya bilang itu. Jadi orang sering bilang gini, kamu harus positive thinking, harus positive thinking. Orang tidak bisa berpikir positif ketika perasaannya negatif. Jadi saya bilang sama mentee saya, mulai sekarang shift sedikit cara pandangnya, bukan positive thinking tapi positive feeling. Karena hati dan pikiran itu, hati punya kekuatan 84.000 kali lebih besar daripada pikiran kita. Itu ada sainsnya gitu. Jadi saya baca buku tentang fisika kuantum. Jadi nggak bisa orang harus berpikir positif ketika perasaannya negatif. Jadi dia harus belajar supaya perasaannya yang positif gitu. Nah, jadi cara perasaan positif itu ada dua. Bisa satu, kalau belajar dari segi sains NLP, itu pikiran yang buka. Jadi pikiran buka pintu perasaan kita, mau arahnya positif atau negatif. Atau cara yang kedua, saya menemukan cara tercepat. Kalau saya perasaannya negatif, saya tinggal berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, minta supaya hati saya diubah. Gitu sih. Terus kalau cara saya dapat case itu sebenarnya gini, saya mulai tahun lalu, saya kan menjadi muridnya Sanjay sudah ini masuk tahun keempat berarti. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, saya secara prudential pencapaian saya, COT saya masih kurang. Jadi tahun lalu itu Sanjay kasih kesempatan untuk beberapa mentinya itu untuk bisa go internasional. Jadi saya punya TOT itu sebenarnya saya punya 2 certifying letter, satu dari Prudential, satu lagi dari negara lain. Jadi saya punya joint case dari negara lain yang bisa certified saya untuk TOT saya, gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara saya dapetin case itu, Sanjay kan sekarang punya produk yang dipatenkan ya, jadi itu untuk kalangan masyarakat tertentu. Jadi kalau orang punya aset di atas 25 juta dolar, baru dia bisa punya produk itu tentang aset structuring. Jadi benar-benar produknya untuk limited segment sebenarnya, gitu. Jadi gimana sih caranya kita bicara insurance itu bukan lagi untuk sekedar protection atau legacy, tapi insurance punya apa ya, sebuah kekuatan yang bisa lebih daripada itu. Karena kalau kita belajar untuk jangka panjangnya tentang pajak waris,
itu insurance itu satu-satunya produk di dunia yang bebas pajak gitu. Jadi itu banyak orang tidak tahu. Jadi kalau saya ketemu dengan orang kaya, saya cuman bahasa simpelnya saya ngomong pertanyaan saya gini, Bapak bayar pajak? Bapak keberatan nggak bayar pajak? Keberatan ya? Oke. Kalau sekarang saya bisa kasih tahu Bapak caranya untuk efisiensi pajak, Bapak mau nggak? Nah, ya udah, that's my opening conversation. Gitu. Jadi cuman itu aja gitu. Terus saya akan jelasin sama dia gimana asuransi itu bisa untuk tax efisiensi. Karena kalau teman-teman baca berita, Samsung Korea itu nomor 2 setelah Jepang sebagai negara yang punya inheritance tax terbesar di dunia. Nomor 1 pajak. Saya banyak punya klien orang Jepang di Bali gitu. Nah, kalau Jepang itu 55%, Korea itu 50%. Kalau Amerika sama Europe itu kurang lebih sekitar 40%. Nah, Samsung, keluarganya Samsung itu habis bayar $1,5 miliar pajak waris. Jadi kita beberapa menti, saya di grup mentinya Sanjay, saya suka karena saya mingle dengan semua menti, jadi saya suka kumpul dengan teman-teman menti saya gitu, terus kita membahas berita yang lagi hot di dunia finance itu apa gitu. Jadi kita baru habis bahas sama teman saya di Hong Kong, Samsung habis bayar pajak $1,5 miliar pajak waris. Gitu. Jadi itu hanya masalah waktu, Indonesia pasti akan mengalami itu juga. Saat ini Indonesia pajak warisnya adalah 0. Jadi bukan tidak ada tapi rate-nya 0. Gitu. Jadi bingung kan teman-teman? Kayaknya butuh dicoret-coret nggak? Jadi sebenarnya, tapi sebenarnya lebih kayak gitu. Jadi kata pembukanya kayak gitu. Kemudian kadang saya bicara pajak itu ada teman-teman saya beberapa yang anti dengan asuransi. Saya cuma bilang kayak gini, kamu tahu nggak, sangat ironi banget ya. Tadi kan dia bilang pertamanya, kamu keberatan nggak bayar pajak? Keberatan gitu kan. Nah terus dan ini karena teman baik saya, dia tahu bahwa saya adalah orang prudential, dia tahu saya orang asuransi gitu. Terus saya cuma bilang gini, tapi kamu tahu nggak yang menyedihkannya? Banyak orang tidak suka bayar pajak, tapi banyak orang juga tidak mau membeli polis asuransi. Karena asuransi adalah salah satu cara yang legal untuk orang mengurangi pajaknya. Banyak orang tidak suka membayar pajak, tapi yang menyedihkan atau ironinya, banyak orang yang tidak mau membeli polis asuransi. Sedangkan asuransi adalah salah satu cara secara legal untuk orang bisa mengurangi pajaknya. Oke, mungkin jadi gini, kalau di Indonesia saat ini belum bisa, karena kan kita punya pajak waris 0 ya. Saya sudah belajar brevet itu A sampai C, saya udah lulus. Kemudian saya belajar international taxation. Jadi teman-teman harus tahu, kan kalau di Bali itu sangat banyak ekspatriat ya. Jadi contoh, saya punya klien dia Japanese, dia tinggal di Bali, punya usaha di Bali, tapi dia juga punya bisnis, punya aset masih di Jepang. Gitu ya. Nah, itu untuk beberapa ekspatriat ada yang dia melaporkan bahwa dia tidak ada di negara bersangkutan, dia tidak ada di host country-nya. Host country itu maksudnya di negara asalnya dia. Jadi kalau dia Jepang, dia kadang lapor sama pemerintah Jepang bahwa dia itu tidak ada di Jepang. Dia tidak ada di Bali, tapi dia adanya di Jepang. Dia tidak punya bisnis di Bali. Gitu. Nah, itu untuk saat ini masih bisa tidak ketahuan. Tapi kemarin
saya punya klien, yang ini kita lagi beresin case-nya. Dia punya aset di 4 negara, Indonesia, Singapura, Brazil, dan US. Amerika itu adalah yang paling berat untuk IRS-nya, Internal Reporting Standard. Jadi untuk pelaporan pajaknya, Amerika itu yang paling berbeda sendiri. Jadi setiap negara itu sebenarnya ada yang punya namanya tax treaty. Tax treaty itu dia melakukan perjanjian kerjasama secara pajak. Jadi contohnya, Jepang punya tax treaty dengan Indonesia, gitu, ya. Tapi Amerika itu banyak tidak punya tax treaty dengan negara lain. Contoh dari klien saya yang punya 4 aset di 4 negara ini, Amerika itu tidak punya tax treaty dengan Brazil dan Singapura. Jadi dia harus bayar double tax, gitu. Tapi kalau dengan Indonesia punya tax treaty dengan Amerika. Jadi kalau konsultan pajaknya melakukan komunikasi, dia sebenarnya bisa tidak kena double taxation. Tapi kalau dia melakukan tidak kerjasama tax consultantnya, maka orang tersebut akan kena double taxation. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya Sanjay beresin. Saya punya case-case yang kayak gitu sebenarnya. Gitu sih. Pusing bagaimana caranya? Mau tanya nih, kan kalau di Indonesia sebenarnya secara teori Ya, oke, saya jelasin di Indonesia gampangnya ini aja. Di Indonesia, jadi gini, cara kita untuk bisa menurunkan pajak itu ada 3 hal, ya. Tax efficiency, terus udah gitu pakai tax code, atau yang ketiga tax planning. Jadi kalau yang pertama itu kita nilai pajak, itu yang banyak dilakukan oleh pengusaha di Indonesia, nilai pajak, bener ya. Jadi dia punya income berapa dia nggak laporin, kan gitu kan. Nah, yang kedua memanfaatkan tax code. Jadi Sri Mulyani itu mulai dari tahun 2022 dia sudah mengeluarkan undang-undang hak cipta kerja, di mana di situ kalau teman-teman tahu, jadi banyak orang nggak suka yang namanya unit link, benar ya. Sekarang kita sudah beralih ke produk tradisional, tapi sebenarnya unit link itu bisa dimanfaatkan kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Jadi 2022 Sri Mulyani mengeluarkan undang-undang hak cipta kerja, salah satunya memberikan tax code kepada orang bahwa dia tidak akan kena tax dividend tax, ya, jika uangnya tersebut dimasukkan, diinvestasikan ke 12 instrumen yang ada di Indonesia. 12 instrumen itu apa? Contohnya fixed deposit, kemudian dia belikan reksadana. Nah, kita bisa manfaatkan ini dari segi mana? Unit link kita ada di situ. Unit link kita ada di salah satu dari 12 instrumen itu. Jadi contoh, saya punya nasabah salah satu CEO dari TBK Group gitu ya. Nah, biasanya kan kalau presidir atau pokoknya jajaran direksi itu biasanya dapat dividen kan, biasanya mereka dapat saham kan. Nah, jadi kalau mereka dapat saham, biasanya waktu RUPS kan mereka pengumuman tuh dividennya berapa. Nah, kalau mereka dapat saham, punya saham kan mereka dapat dividen dong. Nah, dividennya mereka itu berapa? Nah, itu dividen itu kalau mereka cairkan, ya, itu mereka akan kena pajak final. Nah, tidak 10. Tapi kalau mereka masukkan ke tadi saya bilang ada 12 instrumen itu, mereka nggak kena. Nah, di 12 ini ada kita punya unit link. Dan ini sama teman-teman, mau unit link, mau fixed deposit, ataupun reksadana, ini dia harus skip 3 tahun. Ya, nah
ditaruh di fixed deposit, pajak dividennya nggak kena. Tapi di sini kena pajak apa? Bunga. Di sini juga kena pajak bunga, benar? Yang nggak punya pajak bunga siapa? Ini doang. Ya, jadi duit dia bisa dimasukin ke sini nih. Belinya beli apa? Bisa beli PIA, bisa beli apa namanya? PAA, top up, whatever semua. Iya. Tapi kalau saya biasanya tidak mau dimasukkan ke polis dia yang sudah existing. Kenapa? Karena di polis yang existing itu ada coy-nya banyak. Kalau saya masukkan ke situ, nggak kelihatan duit dia itu berubah dari berapa jadi berapa. Ya, jadi biasanya ini saya bukan suatu polis sendiri. Dan kalau saya cuma top up, kan saya nggak dapat polisnya. Tapi kalau saya buka satu polis PIA, saya dapat polisnya dong. Nah itu. Kalau saya top up 1 miliar, saya kan cuma dapat FYP dan API-nya aja ya. 60 juta sama 75 juta, tapi saya nggak dapat satu polisnya. Tapi kalau saya beli satu polis PIA, berarti saya akan punya satu polis 60 juta FYP. Kalau 1 miliar. Kalau 10M. Nah, ya kalau nggak cari, makanya kalau tadi grupnya besar sampai TBK, berarti kan dividen yang dibagi besar dong. Itu. Nah, karena ini mau ditaruh dimanapun dia harus skip 3 tahun. Instrumen apapun dia harus skip 3 tahun. Jadi nggak, oh kalau unit link harus skip 3 tahun, yang lain nggak. Apapun instrumennya dia harus skip 3 tahun. Gitu. Ini salah satu tax code yang kita bisa manfaatkan. Nah, yang ketiga, tadi kan baru 2. Yang ketiga itu adalah tax planning. Jadi tax code ini dilakukan, kalau tadi yang pertama kan itu ilegal ya, karena kan nilep ya, curang kan, maksudnya tidak mengungkapkan yang sebenarnya gitu kan. Nah, kalau ini kan legal ya. Nah, kalau yang ketiga tax planning, kalau saya dapat saya dapat objection kayak gini dari orang, tapi kan di Indonesia belum punya pajak waris. Pajak warisnya masih 0%. Jadi kalau teman-teman konsultan pajak saya komplain kalau saya bilang enggak, Indonesia nggak punya pajak waris, dia bilang enggak, bukan nggak punya pajak waris, punya tapi rate-nya 0%. Jadi saya bilang oke, tax planning itu artinya kita melakukan perencanaan sebelum ada aturannya, makanya namanya planning. Kalau sudah ada aturannya, kita pakai yang kedua, tax code. Gitu. Jadi hanya masalah waktu Indonesia akan punya pajak waris. Nah, kalau pajak waris itu terjadi gimana? Sekarang kan orang baru harus bayar BPHTB. Orang semua meributkan. Saya tahu tuh di luaran orang kalau jual, iya Bu, punya aset sekarang 100M. BPHTB-nya kan ada yang harus dibayar, ya kan? Nah, kecil ya teman-teman, cuma 5%, 2,5% dari 100 miliar, apa sih artinya? Nggak besar kan? Dan itu sebenarnya namanya aja BPHTB, biaya pengalihan atas hak dan bangunan, biaya. Jadi dia bukan pajak loh. Kalau teman-teman saya di luar semua bilangnya itu hanya stamp duty-nya, biaya materainya aja, ya. Nah, jadi satu saat kita pasti akan benar-benar kena inheritance tax-nya. Nah, sebelum itu terjadi, balik saya bilang tadi, asuransi jiwa satu-satunya produk yang bebas pajak di dunia. Kita beli Aqua gini aja ya teman-teman, ini tahu nggak teman-teman ada pajaknya 11%? Ya, PPN. Beli bolpen gini ada loh pajaknya 11%. Tapi coba klaimnya orang 100 miliar cair, ada pajaknya nggak? Nggak ada kan? Nah ya udah. Gitu. Jadi tax planning itu dibikin sebelum aturannya ada, makanya dibilang planning. Kalau sudah ada, yang kita bisa lakukan cuma tax code. Itu sih. Tadi mau tanya, itu orang Indonesia.
laporan pajak ya maksudnya? Itu kalau yang itu saya akan bicara kayak gitu kalau udah secara globalnya Bu, secara internasionalnya itu bisa. Tapi untuk saat ini kalau Indonesia yang saya bisa lakukan adalah ini. Kalau tadi saya bilang di Bali itu soalnya saya punya kapasitas, saya banyak ketemu dengan ekspatriat, di mana yang punya aset nggak cuma di Indonesia, tapi punya aset di banyak negara. Nah itu saya bisa bicara seperti Bapak tadi. Kalau insurance itu housing itu sebagai pengurangan, jadi pajak dan perusahaan. Oh, tax deductible. Jadi gini, Sorry, misalnya, tapi kalau di Indonesia kalau aku ngomong sama konsultan, mereka tuh tidak menyarankan itu semua, jadi semua itu harus dilaporkan sebagai aset unit link kita itu beda konsepnya Bu. Kalau Ibu mau beda konsepnya. Jadi kalau Ibu mau melakukan tax deductible, contohnya gini ya. Jadi yang dimaksudkan tax deductible itu kalau orang punya PT, PTA ya Bu ya, punya PT. Nah, di PT itu kan ada yang namanya balance sheet, ada yang namanya laporan laba rugi. Ya, contoh, ini saya sudah pernah lakukan di 2012. Jadi, sebuah PT ini kan dia punya yang namanya corporate tax, ya kan? Pajak yang harus dibayar oleh si perusahaan ini atas profit yang dia hasilkan, ya kan? Nah, kemudian ini saya bisa turunkan dengan cara apa? Beli polis asuransi. Contoh yang saya lakukan di 2012. Ownernya, direksinya, saya belikan polis asuransi. Contoh gampangnya polis kesehatan aja. Berarti kan sebagai health allowance buat mereka. Nah, itu akan mengurangi expense-nya dia. Ya, laba ruginya berkurang kan? Karena ada extra cost. Betul? Tetapi impact-nya adalah misalnya si owner ini dia duduk sebagai direktur gitu ya, presidennya. Dia kan punya gaji. Otomatis gajinya dia itu akan meningkat. Kenapa? Karena kan dia punya extra allowance. Nah, jadi ini ada yang corporate tax itu ada PPh 25. Ini ada namanya PPh 21. Jadi ini naik, ini naik, gaji dia naik, berarti PPh 21 dia naik. Nah, tapi corporate tax-nya turun karena ada extra cost. Nah, ini saya harus hitung. Saya akan duduk dengan tax consultant dia. Saya harus hitung berapa persen penurunannya, berapa persen kenaikannya di sini. Ini yang dibilang namanya tax deductible. Kalau teman-teman mau bicara ini harus bicara teknis dengan tax consultant-nya. Jadi harus dihitung berapa preminya, ya, kenaikannya berapa persen atas PPh 21-nya dan berapa persen penurunannya atas PPh 25-nya, baru bisa. Yes. Ini kok jadi Nah ini menarik sekali Kak, karena kebetulan gue juga banyak urusan beginian gitu. Mau nanya dikit tentang tax code boleh ya? Satu pertanyaan aja, nggak banyak-banyak. Balik lagi mengenai ke unit link sama RD dan pemilihan produk lah, dari 12 produk untuk tax code itu, dan di kita kan punya unit linknya nih, ya kan? Sedangkan kita tahu ada top up fee 5% di unit link versus yang namanya pembayaran pajak dari 3 tahun pendapatan rencana di instrumen investasi lainnya. Contohnya kita pakai RD, FR dan teman-temannya kan fix 10%. Kan pernah bikin balance sheet-nya nggak ya? Mana yang lebih menguntungkan, apakah di UL atau di instrumen itu? Jawabannya cuma satu. Jadi gini, kalau FD dan yang lainnya itu 20% Oke. pajak bunganya ya. Yang saya bisa bilang cuma gini aja.
Kalau di unit link kamu hanya kena one time cost, Betul. which is hanya 5% one time cost. Tapi kalau ini 20% forever. Oke, jadi So selama dia it's mau your di- choice. I see. Tergantung berarti kalau mungkin kalau kita ngomong adalah time frame-nya dia mau tarik berapa lama ke depan. Oke, paham, thank you. Ya. Kita ya paham. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Ibu Diana. Oke, thank you ya Bu ya. Mungkin